Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3581. Konon tidak mungkin Harvey York bisa menamparkan Clyde Osborne sampai mati di depan semua orang. Tanpa berpikir dua kali, dia tidak punya pilihan selain mengendalikan emosinya. Mengapa begitu sulit untuk menjadi orang baik saat ini? Jika dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari situasi tersebut beserta intinya, dia akan menamparkan Clyde sampai mati saat itu. Cynthia langsung bergegas setelah berpikir bahwa Harvey entah bagaimana terluka secara internal. Apakah kamu baik-baik saja, kakak ipar? Dia bertanya sambil menopang Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Kemudian, dia dengan tenang berjalan ke depan sambil menyipitkan mata ke arah Clyde dengan ekspresi dingin. Cukup bicara, Clyde. Kamu tidak akan mendapatkan apapun di sini. Tapi kau harus memberiku pernyataan. Jika tidak, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Menarik. Pada titik ini, Clyde tidak bisa menahan tawa setelah melihat Harvey berbicara sebesar ini. Dia hanya di sini untuk menguji air. Dia ingin membuat Harvey berlutut. Dia tidak datang ke sini untuk membunuh siapapun. Lebih penting lagi, Clyde berada dalam kondisi terlemahnya saat ini. Selain ditampar, tidak ada yang bisa Harvey lakukan. Itulah mengapa Clyde merasa jijik ketika dia memandang Harvey. Berdasarkan pertarungan saja, dia bisa melawan 3 Harvey sekaligus jika dia mau. Dia pikir dia sedang melihat badut di depannya, mencoba membuat ancaman kosong. Apa yang terjadi selanjutnya? Clyde dipenuhi dengan rasa jijik. Semut berani menantangku. Apa kau benar-benar tidak sadar? Sepertinya kamu lebih unggul selama pertarungan. Tapi kamu mungkin terluka secara internal. Bukan? Kau hanya membohongi dirimu sendiri. Berpura-pura baik-baik saja seperti itu. Datang. Keluarkan darah dari mulutmu. Lagi pula tidak memalukan kalah melawanku. Jangan khawatir. Lagi pula aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jarang ada generasi muda yang berani melawanku. Aku tidak akan memiliki saingan untuk dilawan jika aku membunuhmu sekarang. Lagi pula, kekuatan absolut adalah kutukan yang kesepian. Aku harus menemanimu beberapa hari lagi agar aku tidak bosan. Benar, aku lupa menyebutkan sesuatu padamu. Selain obat yang saya konsumsi, saya juga melatih tubuh emas Shaolin. Sederhananya, serangan dengan level yang sama tidak berpengaruh apa-apa padaku. Jika kamu ingin menyakitiku, kamu harus setidaknya 2 tingkat lebih tinggi. Sayang sekali, dengan kemampuanmu, kamu tidak akan bisa menyakitiku bahkan setelah 1 dekade. Bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk menyakitiku, aku akan membunuhmu bahkan sebelum kamu menerobos ke level berikutnya. Mari kita akhiri di sini untuk saat ini. Ketika saya selesai dengan bisnis saya akan mencari Anda dan membawa para wanita bersama saya. Clyde terkekeh dingin dan berjalan di atas karpet kembali ke mobilnya. Bajingan itu. Kaiden Balmer dan yang lainnya mencoba melangkah setelah melihat tatapan sombong Clyde. Tapi Harvey mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Bukan karena dia takut, ada terlalu banyak orang yang tidak bersalah di sekitar area itu. Yang lain akan terlibat jika pertarungan terus berlanjut. Harvey tidak bisa menerima kenyataan itu. Ada juga banyak hal yang perlu dia tangani saat ini. Itu tidak akan berharga sama sekali. Sepertinya Harvey perlu menaikkan jadwalnya karena masalah sepele ini. Tanpa pikir panjang, Harvey berjalan ke meja kopi sebelum menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia melirik Kaiden. Kita akan mulai melakukan bisnis besok.
Bab 3582. Sementara Clyde Osborne sedang menunggu untuk melakukan pertandingan ulang melawan Harvey York selama puncaknya, Jeff Bauer diam-diam memperhatikan setiap gerakan Harvey. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey segera menyuruh Kaiden Balmer bekerja tepat setelah bangun tidur. Harvey memang berada di atas angin selama pertarungannya melawan Joseph Bauer, tetapi ini tidak cukup. Semua tanda itu menunjukkan bahwa Joseph tidak menyerah sama sekali. Dia jelas merencanakan sesuatu yang besar di belakang layar. Segala sesuatu yang telah terjadi baru-baru ini sepertinya juga berhubungan dengannya. Harvey memutuskan untuk mematahkan tulang punggung Joseph terlebih dahulu untuk mencegah Joseph, Clyde, dan yang lainnya bergabung karena putus asa. Di satu sisi, dia akan mampu mengatasi kekhawatirannya sebelumnya. Di sisi lain, dia akan mengklarifikasi situasi antara keluarga Bauer dan Longman. Bahkan sebelum Kaiden keluar lama, Joseph dibangunkan oleh langkah panik saat beristirahat di kamarnya rumah bangsawan. Ini buruk, Tuan Muda Bauer. Ini benar-benar buruk. Ruby Murai benar-benar panik saat ini. Tenang. Berapa kali saya harus memberitahu Anda bahwa kita harus tetap tenang untuk mencapai hal-hal hebat. Setelah mengetahui bahwa Harvey memiliki konflik dengan Clyde, dia secara alami tampak lebih tenang. Dia akan dapat melepaskan diri dari situasi yang dia hadapi selama dia bisa bertahan sampai akhir bulan ketika dia akan mendapatkan kembali modalnya. Adapun distrik baru Floodwell. Meskipun Harvey telah mengubah seluruh tempat itu menjadi kuburan, dengan dana yang cukup, Joseph percaya bahwa dia akan dapat membuat tempat itu populer lagi setelah beberapa tahun. Mengerikan. Tuan Muda Bauer. Ruby menarik napas dalam-dalam untuk tetap tenang. Tetapi ekspresi khawatirnya masih terlihat jelas. 30 budokan di bawah aliansi bisnis Floodwell semuanya dalam masalah. Ribuan siswa yang kami terima dengan harga tinggi semuanya pingsan selama pelatihan di pagi hari. Banyak yang berkedut saat busa putih keluar dari mulut mereka. Semua keluarga siswa memanggil polisi. Beberapa dari mereka bahkan muncul dan menguasai budokan. Seseorang bahkan membakar salah satu dari mereka. Kami memiliki penjaga keamanan yang terlihat. Tetapi ada terlalu banyak orang yang menyebabkan keributan. Semua budokan kita tidak bisa berfungsi dengan baik saat ini. Sebagian dari kerumunan bahkan pergi ke pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran atas nama kami. Jika kita tidak menangani ini sekarang, semua yang telah kita kerjakan selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Ruby dengan panik menyeka keringat di wajahnya setelah menjelaskan semuanya sekaligus. Dia bukan seorang pengusaha wanita. Tetapi dia tahu betapa mengerikan situasinya. Joseph sudah pusing memikirkan distrik baru Floodwell. Dia berada di ambang gertakan begitu dia mendengar kata-kata itu. Apa? Joseph berdiri dengan marah. Dia tidak mampu untuk tetap tenang lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Floodwell adalah tempat yang istimewa. Seluruh kota dipenuhi orang budokan karena semua orang di sini sangat menyukai seni bela diri. Membuka budokan tentu saja merupakan cara terbaik untuk berbisnis di sini. Dapat dikatakan bahwa setiap keluarga selain keluarga Torres terlibat dalam bisnis ini. Aliansi bisnis Floodwell bahkan membuat rantai budokan dan mengundang beberapa selebriti seni bela diri wanita muda untuk menjadi wajah bisnis tersebut. Dengan ribuan siswa di bawah ikat pinggang mereka, uang mengalir ke saku aliansi setiap tahun. Dan agar murid-murid tetap datang, Joseph menuliskan beberapa seni bela diri yang mudah diajarkan dalam buku pedoman pengajaran sehingga setiap orang akan mengatakan hal-hal baik tentang orang budokan. Dapat dikatakan bahwa setengah dari kekayaan Joseph selama 6 tahun terakhir adalah karena bisnis ini. Bab 3583. Rantai budokan adalah kartu truf terbesar Joseph Bauer. Menurut perhitungannya, dia akan berenang dalam uang setiap tahun selama budokan masih ada membuka.
Inilah mengapa dia bisa tetap tenang setelah mengalami kekalahan yang begitu signifikan di distrik baru Floodwell. Selama orang-orang Floodwell masih ada dan semua orang masih bersemangat tentang seni bela diri, kelompok Budokan akan tetap ada. Joseph masih bisa tetap berada di puncaknya. Sederhananya, bisnis akan berdiri selama sisa hidupnya. Tapi dia tidak menyangka setiap rantai Budokan bermasalah saat itu. Bagaimana semua siswa pingsan di dalam. Joseph tahu betul bahwa bayarannya tidak murah. Orang-orang yang datang untuk berlatih di Budokan bukanlah orang biasa. Semua orang setidaknya berasal dari keluarga kelas menengah. Orang-orang itu bukan ancaman sendirian, tapi akan sangat menakutkan jika ribuan orang bersatu. Bukan hanya dia, bahkan seluruh keluarga Bauer pun akan stres karena hal ini. Joseph menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi di pagi hari? Tidak ada yang menelepon polisi segera setelah seseorang menyebabkan masalah. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Bagi Joseph, Budokan adalah pohon uangnya. Dia akan menderita kerugian yang sangat besar jika orang menghancurkan Budokan atau kehilangan minat. Dia akan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Polisi sedang bergerak. Keluarga Bauer dan Longman juga menerima pesan. Tapi mereka menjadi sangat lambat. Mereka juga tidak mendapatkan banyak orang untuk membantu. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa melawan kerumunan yang mengamuk. Ruby menunjukkan ekspresi muram. Kita juga tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Beberapa bajingan memutuskan untuk memanggil wartawan. Jika kita melakukan sesuatu kepada orang banyak, reputasi kita akan anjlok jika keadaan meningkat. Cara terbaik adalah meminta bantuan polisi untuk menyelidiki seluruh situasi. Untuk lebih spesifiknya, para siswa benar-benar baik-baik saja pagi ini. Tetapi mereka semua langsung pingsan selama latihan. Entah materinya buruk, atau manual pengajaran akhirnya membuat kita bermasalah. Jika bukan itu masalahnya, ini tidak akan terjadi. Sekali lagi, Ruby menyeka keringat dari kepalanya. Tuan Muda Bauer, akan mudah diperbaiki jika hanya makanannya. Tapi aku khawatir seseorang mungkin telah mengetahui tentang rahasia dari buku pedoman pengajaran kita. Jika media tahu tentang ini, rantai Budokan akan tamat. Aliansi bisnis Floodwell akan menjadi selesai. Jika reputasi mereka ternoda, rantai Budokan akan ditutup selamanya. Lagi pula, ada banyak orang Budokan di sekitar Floodwell. Kehilangan rantai Budokan bahkan tidak masalah bagi siapapun selain aliansi. Kau pikir aku tidak tahu itu? Petunjuk pengajaran kami memiliki masalah besar. Tetapi orang biasa tidak akan menyadarinya, kata Joseph dengan tatapan mengerikan. Saat pertama kali membuat buku pedoman pengajaran, dia meminta beberapa ahli untuk menempatkan seni bela diri yang mudah untuk dimenguasai. Sederhananya, siapapun yang dilatih dalam rantai Budokan akan mampu bertarung seperti ahli sejati hanya dalam waktu singkat. Ini tidak diragukan lagi alasan mengapa nama Budokan bergema di seluruh kota dan alasan mengapa ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Tapi masalahnya adalah tidak pernah ada jalan pintas mengenai seni bela diri. Hal seperti ini pasti akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Bab 3584. Konon, Joseph Bauer memperkirakan bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa dekade sebelum hal seperti ini terjadi. Ketika itu terjadi, siswa yang berbusa dan lumpuh sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula dia sudah punya uang. Tetapi jika sesuatu yang mengerikan seperti ini terjadi sebelumnya, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Reputasinya bukan satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan. Jika pemerintah dan aliansi seni bela diri terlibat dan menggali rahasia dari buku pedoman pengajaran, dia akan tamat. Tanpa berpikir dua kali, Joseph yang tenang dan terkumpul bergetar sebelum menunjukkan ekspresi muram di wajahnya.
Panggil polisi untukku. Tidak, itu tidak berguna. Panggil penatuali melalui telepon khusus. Joseph ingin menangani situasi ini secepat mungkin. Tetapi dia masih terlambat. Setiap media besar sudah berdengung tentang kejadian itu. Rantai budokan berada dalam masalah besar. Semua siswa semester saat ini tidak sadarkan diri. Ada kemungkinan mereka tidak akan hidup lama. Seluruh wilayah barat daya gempar setelah mendengar berita seperti itu. Lagi pula, Joseph baru saja mendapat berita karena distrik baru Floodwell. Tidak ada yang mengira akan ada lebih banyak masalah yang datang darinya. Kehidupan orang-orang dipertaruhkan di sini. Dosa terburuk seorang budokan adalah melumpuhkan atau menyebabkan kematian salah satu muridnya. Lagi pula, orang menghabiskan banyak uang hanya untuk berlatih di tempat-tempat itu. Bahkan jika mereka tidak dapat mempelajari sesuatu yang berharga, setidaknya mereka dapat memperkuat tubuh mereka. Bukan. Tujuan dari itu tentu saja untuk menambah beberapa tahun lagi umur mereka. Yang mengatakan, mati untuk tujuan itu adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menerima. Segera. Banyak keluarga mengunggah klip ke lingkaran teman mereka. Secara terang-terangan menghina budokan aliansi bisnis Floodwell. Seseorang bahkan menyalahkan buku pedoman guru karena bermasalah setelah mendapat kabar tentangnya di suatu tempat. Semua orang membicarakannya begitu tersiar kabar. Hanya dalam waktu setengah jam. Pemerintah Floodwell, polisi, Departemen Olahraga, Longman, dan seluruh aliansi seni bela diri bergerak. Untuk mencegah hal-hal meningkat lebih lanjut, pasukan itu telah menutup semua rantai budokan secepat mungkin. Untuk melindungi nama aliansi bisnis Floodwell, setiap bisnis atas nama mereka ditutup untuk sementara waktu. Ribuan pekerja sama sekali tidak ada hubungannya karena ini. Sederhananya, aliansi bisnis Floodwell mengalami kerugian yang tak terbayangkan hari itu. Joseph, yang biasanya tenang dan terkumpul, sangat marah hingga dia hampir batuk darah. Harvey duduk di dalam Martial Hall, menyaksikan para pekerja merenovasi tempat itu dari jauh sambil menyeruput tehnya. Dan tepat di sampingnya adalah nyonya kelima Jeff Bauer, Eleanor Stanton sendiri. Dia sesekali mengeluarkan ponselnya dan menggulir berita dengan ekspresi aneh di wajahnya. Harvey meneleponnya, menyuruhnya dan Jeff untuk bekerja sama dengannya keesokan harinya. Eleanor tidak dapat mengetahui rencana Harvey. Dia hanya tahu dia berencana untuk melawan Joseph. Dia merasa sedikit jijik pada awalnya. Lagi pula, Jeff mengira Harvey hanya berpura-pura karena dia tidak melakukan apapun selama beberapa hari terakhir. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Joseph akan hampir kehilangan segalanya hanya dalam satu sore. Bab 3585. Setelah meniup tehnya dengan ringan, Harvey York berkata dengan tenang, "Menurut informasi saya, baik insiden dengan orang-orang yang menghancurkan tempat saya dan kecelakaan mobil. Bahkan penampilan Clyde Osborne sepertinya terikat dengan Joseph Bauer. Tuan muda keluargamu telah memainkan trik licik seperti ini sejak dia dirugikan sungguh pria yang membosankan. Tapi karena dia ingin bermain kotor, saya juga bersedia untuk bermain bersama." Harvey terkekeh. Ngomong-ngomong, bagaimana Tuan Muda Bauer tahu bahwa kelompok budokan Joseph memiliki masalah dengan buku pedoman pengajaran mereka? Dia bahkan tahu kalau mahasiswa akan jadi seperti itu tanpa asupan protein yang cukup. Yang saya lakukan hanyalah mengganti sarapan buatan mereka. Aku tidak mengira kita bisa melakukan kerusakan sebanyak ini. Sebelum Joseph berkuasa, dia adalah bawahan Tuan Muda Bauer, jawab Eleanor Stanton dengan dingin. Tuan Muda Bauer mengenalnya seperti punggung telapak tangannya. Dia hanya tidak menyentuhnya sebelumnya karena dia ingin melihat bagaimana dia melawan Harold Bauer. Harvey tersenyum. Sayang sekali antek Tuan Muda Bauer kembali menggigitnya.
Joseph tidak berniat melawan Harold setelah kebangkitannya. Dia sengaja tetap netral sehingga dia bisa membuat semuanya menemui jalan buntu. Dia bahkan menggunakan aliansi bisnis Floodwell untuk menarik banyak orang ke sisinya. Tuan Muda Bauer akan kesulitan menyentuhnya bahkan jika dia mau. Kemudian, Harvey duduk tegak. Sederhananya, saya memenuhi keinginan Tuan Muda Bauer yang telah lama ditunggu-tunggu. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan berterima kasih padaku nanti. Eleanor menunjukkan emosi campur aduk di wajahnya sebelum dia menghela nafas. Tuan Muda Bauer berkata dia akan tetap berteman denganmu selamanya. Dia akan mengundangmu ke perjamuan bersama keluarga Bauer saat lengannya sudah pulih sepenuhnya. Kamu harus tahu bahwa tidak banyak orang dengan hak istimewa itu. Perjamuan dengan keluarga Bauer. Harvey tersenyum. Saya senang. Eleanor mengangguk sebelum mengubah topik pembicaraan. Bagaimana dengan siswa yang tidak sadar? Jika kita membiarkan mereka semua mati, Joseph tidak akan bisa bertahan sepanjang hari. Mengapa kita tidak mengakhiri penderitaan mereka sekarang juga? Harvey menyipitkan mata sebelum dia dengan penasaran menatap Eleanor. Mandy Zimmer memberitahu saya bahwa Anda akan membunuh setiap tokoh terkemuka di industri hiburan yang mencoba tidur dengan Anda dan menggali nenek moyang mereka hanya untuk membakar mereka sampai habis. Awalnya aku tidak percaya. Tapi sekarang percaya. Yang mengatakan, saya melakukan hal-hal tanpa penyesalan. Aku tidak sekejam atau sebodoh kamu. Eleanor sedikit mengubah ekspresinya. Bagaimana apanya? Harvey berdiri dan menepuk pundak Eleanor sambil tersenyum. Jika aku benar-benar melakukan hal itu, aku akan dapat berurusan dengan Joseph untuk selamanya. Tapi kamu akan memiliki kendali atasku sebagai gantinya. Saat itu terjadi, Tuan mudamu akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Hanya orang idiot yang akan melakukan hal seperti itu, kan? Eleanor mengubah ekspresinya lagi sebelum memaksakan senyum. Anda bercanda, Tuan York. Tuan Muda Bauer dan saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bab 3586. Harvey tersenyum. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, saya tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak hanya itu, saya juga berencana untuk memperbaiki orang-orang ini agar mereka dapat berlatih lagi dan tidak berubah menjadi lumpuh setelah 1 atau 2 dekade. Membunuh itu mudah, tetapi sulit untuk menyelamatkan. Karena itu, saya memilih untuk melakukan hal itu. Inilah mengapa kita berbeda. Sementara insiden rantai budokan meningkat, para siswa yang lulus dari mereka juga mengalami koma. Karena mereka tidak dapat membeli suplemen yang disediakan oleh aliansi bisnis Floodwell. Orang-orang ini semua dikirim ke rumah sakit. Tak satu pun dari mereka yang bisa bangun bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Semua orang di kota sudah menunjukkan keraguan mereka. Situasi ini memberikan tekanan yang luar biasa pada aliansi bisnis Floodwell. Solusinya tidak sesederhana menghentikan bisnis mereka. Polisi dan aliansi seni bela diri sekarang menyelidiki setiap instruktur dan pekerja dari budokan terkait. Terlalu banyak orang yang sudah terlibat dalam situasi tersebut. Bahkan jika pemerintah ingin menyembunyikan masalah ini dari publik, tidak banyak yang bisa dilakukan. Selain itu, pemerintah tidak punya niat untuk melakukan hal seperti itu sejak awal. Sederhananya, Joseph menderita jauh lebih sulit dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, aliansi bisnis Floodwell kemungkinan besar cepat atau lambat akan runtuh. Terutama ketika mereka telah kehilangan banyak dari insiden dengan distrik baru Floodwell. Sementara itu, Harvey's Martial Hall direnovasi sepenuhnya dalam waktu secepat mungkin. Lain keluar dari rumah sakit lebih awal dan kembali dengan instruktur lainnya. Melalui berbagai sumber, Harvey mengumumkan bahwa para siswa dari kelompok budokan mengalami koma karena buku pedoman pengajaran yang disediakan di sana.
Tubuh mereka benar-benar terluka karena mereka pelatihan yang tidak tepat. Bahkan jika tidak ada cedera yang jelas, para siswa masih akan berada dalam masalah besar dalam beberapa dekade mendatang jika tubuh mereka tidak dalam kondisi prima. Mereka akan tetap koma selamanya, atau lumpuh selama sisa hidup mereka. Setelah itu, Harvey memberitahu semua orang bahwa Martial Hall akan mampu mengatasi masalah ini. Namun, mereka harus membayar $14.000 untuk dirawat. Keluarga kaya datang ke balai bela diri dengan penuh keraguan ketika rumah sakit tidak dapat membawa anak-anak mereka kembali. Mereka menunjukkan ekspresi galak, penuh ketidakpercayaan atas kata-kata Harvey. Mereka mengklaim bahwa mereka akan membakar Martial Hall dan tidak membayar jika anak-anak mereka diam tidak sadarkan diri setelah pengobatan. Namun mereka menemui kejutan dalam hidup mereka. Harvey hanya menepuk tubuh siswa beberapa kali dan memberikan tekanan di beberapa titik. Tepat setelah itu, mereka bangun. Setelah batuk seteguk darah hitam, mereka benar-benar kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Harvey memberitahu para siswa untuk tidak menggunakan apapun yang diajarkan kelompok Budokan lagi. Jika tidak, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Para siswa pada awalnya tidak mempercayai Harvey. Tetapi setelah memastikan bahwa mereka telah pulih sepenuhnya di rumah sakit, mereka dan keluarga mereka dipenuhi dengan sukacita. Segera setelah itu, berita menyebar. Sebelum 1 hari berlalu, puluhan keluarga korban bergegas ke Harvey. Harvey dengan santai menyelamatkan semua siswa yang terkena dampak. Benar-benar mengejutkan keluarga, para pengamat, dan juga media. Tiba-tiba, biayanya yang tinggi tidak menjadi masalah lagi. Bab 3587. Segera, siswa dan keluarga mereka membanjiri aula bela diri seperti gelombang besar. Harvey sudah bersiap untuk situasi ini. Dia bertekad untuk menagih para siswa sebesar $14.000. Dia tidak ingin berpura-pura baik. Jika para petani tidak punya uang, dia akan memberitahu mereka untuk meminta aliansi bisnis Floodwell. Pada saat yang sama dia mengajari Line dan instruktur lainnya trik yang dia gunakan untuk menyelamatkan para siswa rantai Budokan. Di bawah kepemimpinannya, para siswa benar-benar kembali normal setelah batuk darah. Beberapa media tidak percaya bahwa ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan para siswa. Maka, mereka menyeret para siswa untuk memeriksa tubuh mereka, dan berakhir dengan syok. Para siswa yang sepertinya sudah mati pasti memiliki pembacaan tubuh yang biasa. Para wartawan benar-benar bingung. Segera, nama Martial Hall dan Harvey bergema di seluruh Floodwell. Setelah serangkaian acara, banyak orang menyadari bahwa Martial Hall mungkin adalah budokan terbaik di Floodwell. Jika bukan karena batas pendaftaran dan biaya Harvey, pintu Martial Hall akan terus-menerus berkerumun. Konon, biaya kuliah siswa Harvey semester depan melonjak 10 kali lipat secara instan. Bahkan ada calo yang mencoba mengambil tempat untuk pendaftaran. Harvey mengabaikan hal-hal sepele seperti itu. Karena dia tahu itu normal. Semua masalah terkait pendaftaran diserahkan kepada Line sebagai gantinya. Di satu sisi, dia akan memiliki sesuatu untuk diurus. Di sisi lain, ini juga merupakan ujian bagi dia. Sementara nama Harvey dan Martial Hall menyebar ke seluruh Floodwell, Joseph mendidih karena marah setelah melihat berita di halaman keluarga Bauer. Jingan itu. Jingan sialan itu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Lagi pula itu dia. Sikap tenang Joseph terlempar keluar jendela. Dia langsung melempar vas di atas meja ke tanah. Terengah-engah. Aku memang memaksa Clyde untuk melawan Harvey. Dan memikirkan lebih banyak cara untuk mengacaukannya secara rahasia. Tapi dia seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Dia pria yang baik. Dia punya penghargaan untuk itu.
Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Harvey hampir menghancurkan semua yang diperjuangkan Joseph selama 6 tahun terakhir hanya dengan tipuan kecil. Ini benar-benar keterlaluan. Joseph sangat ingin pergi ke Martial Hall agar dia bisa mengalahkan Harvey tanpa alasan. Pelacur itu benar-benar gila. Meskipun Joseph panik, dia tahu dia telah menjadi pusat perhatian. Bahkan keluarga Bauer harus tetap rendah hati. Apalagi dia. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga siswa akan mengerumuninya. Keluarga yang meminta uang mereka kembali akan menjadi masalah kecil. Tetapi dia tidak akan dapat meminta kompensasi bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Joseph tidak punya pilihan selain menelan amarahnya dan berhenti melawan Harvey untuk saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia dengan tenang menunggu hasil penyelidikan bersama Tuan Muda Bauer. Hasilnya keluar. Ruby bergegas mendekat dengan tatapan mengerikan. Menurut hasil, para siswa kekurangan gizi dan pingsan karena kehilangan darah. Beberapa orang sudah berspekulasi bahwa buku pedoman pengajaran mungkin yang menjadi masalahnya. Jika mereka menemukan itu, mata Ruby berkedut panik. Bab 3588. Bukankah aku sudah memberitahu para bajingan itu? Makanan siswa memiliki suplemen nutrisi di dalamnya. Mereka perlu mengambil suplemen yang kami jual setelah lulus juga. Kami akan dapat menghasilkan uang tanpa henti dengan cara itu. Mereka akan aman dan sehat juga. Kenapa ini terjadi? Mata Joseph sedingin es. Buku pedoman pengajaran dan suplemennya berjalan beriringan. Selain membuat siswa lebih kuat, dia juga bisa meraup uang mereka. Mengapa hal seperti ini harus terjadi pada rencananya yang hampir sempurna? Apakah sesuatu terjadi pada suplemen kami? Tidak, mustahil. Ini garis hidup kita. Jalur perakitan kami sangat ketat. Kami tidak akan membuat sesuatu yang teduh sejak awal. Bajingan Harvey itu bahkan memilih waktu yang tepat untuk menyelamatkan para siswa. Tidak mungkin mereka akan berlatih bersama kita lagi. Ini jelas serangan. Ruby mengerutkan kening. Ini semua terjadi karena para siswa pingsan. Tapi tidak mungkin sarapan akan menjadi masalah. Kami juga menambahkan obat-obatan adiktif ke dalam makanan. Para siswa akan merasa tidak enak jika mereka tidak memakan makanan tersebut, suplemennya juga. Kalau begitu, apa masalahnya? Ekspresi Joseph berubah. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti sekarang. Ini bukan karena produk kami. Harvey pasti mengganti bahan makanannya setelah membeli orang-orang kita. Para siswa tidak makan sarapan mereka. Juga tidak mengonsumsi suplemen yang kami siapkan untuk mereka. Setelah latihan intensitas tinggi, mereka pasti akan pingsan. Begitu saja. Dia membuatnya seolah-olah ini adalah masalah kita. Di mana B Asterisk Start ini menemukan bahwa ada masalah dengan manual pengajaran. Bagaimana dengan makanan dan suplemennya? Langkah sederhana Harvey sudah cukup untuk menembak kaki Joseph. Dan Joseph tidak bisa menjelaskan apapun kepada publik. Orang-orang sudah meneriakinya. Jika dia mencoba menjelaskan situasinya. Mengatakan bahwa para siswa hanya pingsan karena mereka tidak makan sarapan atau suplemen dari budokan. Dia pasti akan dipukuli sampai mati seperti tikus di jalanan oleh massa yang marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Toris. Dan pusat perbelanjaan atas nama kami semuanya ditutup. Kami tidak akan dapat menjual suplemen sekarang. Seru Ruby, siswa yang lulus tidak dapat membeli lebih banyak. Akan ada lebih banyak korban. Kita akan berada dalam masalah yang lebih besar jika itu terjadi. Selain itu, B Asterisk ajingan Harvey itu seorang guru sekarang. Reputasi budokannya akan meningkat setiap kali dia menyelamatkan seseorang. Budokan kita akan kehilangan kredibilitas. Wajah Ruby sangat mengerikan. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia berpengalaman dalam pertempuran.
Tetapi skema seperti ini melelahkan baginya. Karena itu, dia tidak tahu apa yang Harvey rencanakan selanjutnya. Ekspresi Joseph terus berubah secara konstan. Akhirnya, dia berseru dengan dingin. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kami akan tetap pasif jika ini terus berlanjut. Katakan pada Departemen Olahraga untuk melakukan sesuatu tentang ini. Tidak mungkin budokan Harvey benar-benar sempurna. Bab 3589. Ada sesuatu yang besar terjadi. Tuan Muda Bauer. Tepat saat Ruby hendak menelepon, Ozzy bergegas masuk dengan wajah bersemangat. Lihat, lihat beritanya. Seseorang mencoba membunuh Harvey. Joseph membeku. Kemudian, dia melirik ke TV. Ruby mengambil remote dan mengganti saluran. Wajah Joseph menjadi gelap segera setelah itu. Ratusan pria bertopeng muncul. Mereka semua membawa pisau, pipa logam, dan tongkat kayu. Dan dengan ganas mengusir para siswa dan keluarga mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka akan membakar Martial Hall. Lebih penting lagi, mereka semua mengenakan pakaian milik aliansi bisnis Floodwell. Mereka memiliki ekspresi arogan di wajah mereka ketika mereka mengumumkan bahwa Joseph adalah tuan mereka, dan bahwa dia adalah tuan sebenarnya dari keluarga Bauer. Seseorang bahkan menendang dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya kapanpun mereka bisa. Pintu yang baru direnovasi hancur total lagi. Yang mengatakan, tidak hanya mereka tidak mampu menurunkan balai bela diri. Mereka telah benar-benar menghasut kemarahan di hati orang-orang. Ini gila. Mereka benar-benar melanggar hukum. Kehidupan para siswa tidak berarti apa-apa bagi mereka. Ketika lain yang cantik namun tampak menyedihkan batuk darah setelah ditendang ke tanah. Keluarga siswa tidak dapat menahan amarah mereka lagi. Mereka semua mulai memukuli laki-laki bertopeng dengan bangku di depan mereka. Dan mengusir laki-laki itu. Banyak orang bahkan bersumpah untuk tidak membeli apapun dari aliansi bisnis Floodwell lagi. Kerumunan gempar. Orang-orang sepenuhnya menentang aliansi bisnis Floodwell. Jingan. Joseph benar-benar marah. Dia langsung menamparkan Ozzy ke tanah sebelum berteriak dengan marah. Kamu menyebut ini hal yang baik. Bicara. Siapa yang mengirim mereka? Mengapa Anda mengirim orang untuk melakukan hal seperti ini? Apakah Anda tidak waras? Bahkan aku tidak akan berani melakukan ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus melapor kembali dulu? Semua orang saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Joseph mengungkapkan ekspresi pahit. Apakah tidak ada dari kalian yang mengerti bahwa kita menjadi pusat perhatian sekarang? Selain membuktikan bahwa kami bermasalah, Anda akan memaksa semua orang di Floodwell untuk melawan saya. Bicara. Siapa yang melakukan ini? Aku tidak akan membunuhmu jika kamu tidak berbicara sekarang. Jika aku mengetahuinya sendiri, aku akan menghajarmu sampai mati. Joseph menerbangkan meja kopinya dengan satu tendangan. Mendidih karena amarah. Tempat itu sangat sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Itu benar-benar bukan kami. Tuan Muda Bauer. Seru Ruby dengan tatapan mengerikan. Ya, Tuan Muda Bauer. Kami bukan idiot. Kami tidak akan melakukan hal seperti ini sekarang. Benar, itu bukan kami. Jika bukan salah satu dari kalian dan bukan aku, apakah Harvey yang melakukan semua ini? Apakah dia gila? Dia, Joseph membeku sebelum menyadari sesuatu. Apakah dia mengadakan pertunjukan? Jingan itu. Joseph menggertakkan giginya. Dia kemudian merobek lukisan dengan kata, tenang, tertulis di atasnya. Kamu manipulatif F***. Aku akan membunuhmu. Bab 3590. Tuan York benar-benar tahu bagaimana cara menyiksa hati seseorang. Keesokan harinya, setelah Joseph meledak marah karena kejadian itu, Jeff menyipitkan mata ke arah TV di dinding sementara lengannya dibalut perban.
Orang yang dengan penuh perhatian memijat kakinya tidak lain adalah nyonya kelima, Eleanor. Dia mengenakan gaun tradisional. Tetapi lekuk tubuhnya sedikit terlihat karena sutra tipis di sekitar dada dan pinggangnya. Beberapa dokter mau tidak mau melirik sekilas. Tetapi mereka dengan cepat ditakut-takuti oleh Jeff. Ini pasti ulah Harvey. Eleanor memberinya senyum yang indah. Karena aliansi kami dengan Harvey, aliansi bisnis Joseph dan Flutwell menjadi pusatnya perhatian. Dengan kecerdasan Joseph, dia tahu dia harus berhati-hati dalam berbagai hal. Dia akan memiliki keinginan mati jika dia masih berencana untuk melawan Harvey. Konon, mereka yang ditangkap mengaku bahwa mereka berasal dari aliansi bisnis Flutwell setelah diinterogasi. Sungguh cara yang bagus untuk merusak reputasi seseorang. Jika orang-orang ini pada awalnya mengakui bahwa mereka adalah anak buah Joseph, polisi mungkin akan meragukan mereka. Tapi pengakuan setelah interogasi membuat kata-kata mereka lebih bisa dipercaya. Aku tidak mengira Harvey akan sebagus ini dalam memainkan trik seperti ini. Eleanor menghela napas. Saya sangat berharap Harvey akan menjadi sekutu kita selama mungkin. Joseph gila mengipasi api di belakang Clyde seperti itu. Itulah mengapa Harvey memutuskan untuk mempercepat. Bibir Eleanor melengkung menjadi seringai yang menarik. Dia telah menyimpan cek Harvey di tempat yang aman. Jadi dia merasa bahwa dia harus mengatakan hal-hal yang baik tentangnya dia. Selain uang, Eleanor tidak tahu persis betapa takutnya dia pada Harvey. Sungguh pria yang tak tahu malu. Nyonya ketujuh yang selalu bertarung melawan Eleanor demi cinta Jeff. Audrey Lopez. Cemberut dengan mulut kecilnya yang indah. Dia harus mengikuti aturan Flutwell. Serunya sambil menyuapi Jeff sepotong irisan apel. Kekuatan adalah segalanya. Bunuh saja siapapun yang tidak kamu sukai. Seperti itulah seharusnya seorang pria. Harvey benar-benar mempermalukan semua pria karena melakukan hal seperti ini. Peraturan Flutwell berubah karena dia. Orang-orang seperti itu tidak baik. Bahkan jika Joseph melewatinya, bahkan jika Joseph bertindak ekstrim hanya untuk berurusan dengannya. Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti ini begitu saja. Selalu ada garis bawah. Tidak peduli apa. Dia adalah sekutu Tuan Muda Bauer. Dia tidak bisa hanya memiliki standar yang sama dengan Joseph, bajingan tercela. Sungguh orang bodoh yang arogan. Sepertinya dia menang. Tapi dia benar-benar mempermalukanmu dalam prosesnya. Tuan Muda Bauer. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.